saya akan menjelaskan materi mengenai penyakit menular pada saluran pernapasan. Di sini kami memilih penyakit tuberkulosis atau yang biasa kita sebut dengan TBC. Nah, tuberkulosis atau TBC ini merupakan penyakit menular yang berpotensi serius dan umumnya menyerang paru-paru. Penyebab tuberkulosis adalah infeksi dari bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tuberkulosis ini ditularkan ke udara melalui droplet ketika si penderita TBC ini berbicara, batuk, maupun bersin. Berikutnya adalah rantai penularan dari penyakit tuberkulosis. Nah, bisa kita lihat yang pertama mikroorganisme. Penyakit ini disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tuberkulosis ini memiliki sifat istimewa, yaitu dapat bertahan terhadap pencucian warna dengan menggunakan asam dan alkohol, sehingga sering disebut basil tahan asam. Nah, bakteri ini akan mati pada pemanasan dengan suhu 100 derajat Celcius selama 5-10 menit atau pada pemanasan dengan suhu 60 derajat selama 30 menit. Bakteri ini dapat bertahan selama 1 sampai dengan 2 jam di udara, terutama di tempat yang gelap dan lembab. Selanjutnya ada reservoir. Manusia merupakan reservoir untuk bakteri tuberkulosis ini. Nah, selanjutnya bisa kita lihat ada port of exit, di mana bakteri penyebab penyakit ini keluar melalui saluran pernafasan. Selanjutnya ada mean of transmission. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penularan TBC ini melalui udara yang telah terkontaminasi oleh virus Mycobacterium tuberculosis ketika seseorang penderita batuk, bersin, maupun berbicara. Selanjutnya ada substable host. Kelompok yang rentan terhadap paparan bakteri TBC adalah mereka yang memiliki imunitas tubuh yang lemah, kelompok yang mengidap penyakit yang merusak kekebalan tubuh, misalnya seperti penyakit HIV, penyakit diabetes mellitus, gangguan ginjal, dan malnutrisi. Selanjutnya ada orang-orang yang memasuki usia lanjut dan kelompok yang merupakan perokok aktif. Selanjutnya ada segitiga epidemiologi dari penyakit tuberkulosis. Ya, bisa kita lihat yang pertama ada host. Host dari penyakit tuberkulosis ini adalah manusia, di mana semua umur dapat tertular penyakit tuberkulosis ini. Selanjutnya ada agent. Agent dari penyakit tuberkulosis ini adalah Mycobacterium tuberculosis. Selanjutnya ada environment atau lingkungan. Kondisi lingkungan rumah seperti ada tidaknya sinar ultraviolet, ventilasi yang buruk, kelembapan suhu rumah, dan kepadatan penghuni rumah menjadi salah satu faktor yang berperan dalam penyebaran kuman tuberkulosis. Karena sama seperti yang tadi telah dijelaskan bahwa bakteri tuberkulosis ini dapat hidup dan bertahan di ruangan yang gelap dan lembab itu selama 1-2 jam, bahkan bisa sampai beberapa hari dan juga bisa berminggu-minggu. Yang terakhir, bisa kita lihat ada hubungan dinamis epidemiologi triangle. Di sini kami memilih kerentanan pejamu bertambah berat. Nah, kenapa kami memilih ini? Karena jika seseorang terpapar bakteri tuberkulosis, tapi dia memiliki sistem imun yang bagus, dia tidak akan sakit. Sedangkan jika dia terpapar bakteri tuberkulosis dan memiliki sistem imun yang lemah, maka dia akan menderita penyakit ini. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai penyakit menular seksual. Di sini kami memilih penyakit Condyloma acuminata. Nah, Condyloma acuminata atau lebih dikenal dengan penyakit kutil kelamin atau jengger ayam merupakan penyakit infeksi area genital yang disebabkan oleh human papillomavirus atau HPV. Umumnya penyakit ini ditandai dengan benjolan daging yang menyerupai bunga kol. Namun, dalam banyak kasus yang terjadi, benjolan yang muncul bisa berukuran kecil dan seringkali tidak terlihat. Selain muncul di area kelamin, Condyloma acuminata juga bisa muncul di area mulut atau tenggorokan. Nah, hal ini dapat terjadi karena akibat dari penularan melalui seks oral. Baik, selanjutnya adalah skema infeksi dari penyakit Condyloma acuminata. Seperti yang bisa kita lihat, yang pertama ada mikroorganisme. Nah, mikroorganisme penyebab penyakit Condyloma acuminata ini adalah HPV atau Human Papillomavirus tipe 6 dan tipe 11. Selanjutnya ada reservoir. Manusia adalah satu-satunya reservoir alami untuk virus HPV ini. Berikutnya ada port of exit.
di mana port of exit untuk penyakit kondiloma acuminata ini adalah alat kelamin. Nah, kemudian bisa kita lihat ada mean of transmission. Nah, kelompok yang paling rentan terkena penyakit kondiloma acuminata ini adalah kelompok yang paling sering melakukan kontak seksual, baik melalui genital ke genital, oral ke genital, dan anal ke genital. Selain itu, penularannya juga bisa melalui dari ibu hamil ke bayi melalui persalinan normal saat adanya gesekan dari darah yang keluar dari vagina menyentuh kulit bayi ataupun virus yang masuk ke dalam saluran pernafasan bayi. Nah, ada juga sedikit kasus bisa ditularkan melalui kontak langsung seperti menyentuh benda-benda dari pasien positif kutil kelamin ini. Nah, bisa kita lihat selanjutnya ada port of entry. Nah, virus penyebab penyakit kondiloma acuminata ini masuk melalui mukosa dan permukaan kulit kelamin. Oke, selanjutnya ada susceptible host. Nah, kalangan pria lebih rentan terkena penyakit kutil kelamin ini dibandingkan dengan wanita. Hal ini terjadi karena pria lebih sering aktif melakukan kegiatan seksual dibandingkan dengan wanita. Kita masuk dalam segitiga epidemiologi. Yang pertama ada host, yaitu manusia, dalam hal ini orang-orang yang telah aktif secara seksual. Nah, ini dapat berisiko tertular HIV. Kemudian yang kedua ada agent, yaitu virus HPV atau human papillomavirus tipe 6 dan 11. Kemudian yang ketiga environment. Nah, lingkungan paling rentan itu adalah lingkungan dengan tingkat vaksinasi HPV yang masih rendah dan juga lingkungan dengan tingkat aktivitas seksual yang tinggi. Kemudian kita masuk dalam distribusi atau penyebaran. Yang pertama ada orang. Nah, distribusi paling tinggi ini oleh wanita dikarenakan tingkat kasus yang tinggi dan juga masalah ini masih menjadi masalah sensitif bagi wanita sehingga terkadang mereka enggan untuk berobat. Kemudian yang kedua yaitu tempat. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, tempat penyebaran atau distribusi paling tinggi ini pada lingkungan yang aktivitas seksual yang tinggi seperti di rumah bordil. Kemudian yang terakhir ada waktu. Nah, penyebaran human papillomavirus ini tidak mengenal musim. Ini dikarenakan virus HPV ini bisa mati jika pada suhu lebih dari 60 derajat dan ketika suhu sedang rendah dia hanya akan dorman. Kita masuk pada faktor risiko atau determinan. Nah, kegiatan-kegiatan yang dapat berisiko menularkan virus HPV adalah kebiasaan berganti pasangan seksual, kemudian berhubungan seksual dengan suami yang pernah berhubungan seksual dengan pekerja seks komersial yang terkontaminasi virus HIV. Kemudian yang terakhir, hubungan dinamis trias epidemiologi. Di sini kami mengambil hubungan yang pertama. Nah, ini dikarenakan virus HPV ini memiliki banyak tipe. Diperkirakan terdapat 100 tipe dan 40 tipe diantaranya ini yaitu penyebab penyakit kutil kelamin. Maka jika seseorang telah kebal dengan satu tipe saja, tapi terkena satu tipe lain, maka dia bisa terinfeksi juga. Demam tifoid adalah penyakit infeksi akut pada saluran pencernaan yang khususnya menyerang usus halus yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi dan Salmonella paratyphi A, B, dan C. Nah, setelah bakteri ini masuk dan menginfeksi usus, ia kemudian bisa menembus dinding usus dan masuk ke dalam darah. Nah, setelah ia menginfeksi peredaran darah, ia akan menyebar ke seluruh tubuh dan juga bisa bersembunyi di beberapa organ. Nah, untuk skema infeksi penyakit ini, yang pertama ada mikroorganisme atau agen penyebab demam tifoid. Dalam hal ini Salmonella typhi dan Salmonella paratyphi A, B, dan C. Nah, untuk dosis, Salmonella paratyphi ini tergolong cenderung rendah sehingga penularan dari orang ke orang itu sangat sering. Nah, dosis minimal infeksi paratyphi ini sehingga menyebabkan penyakit itu 105 sampai dengan 108 bakteri Salmonella paratyphi. Nah, untuk virulensinya, bakteri Salmonella ini menghasilkan beberapa toksin yang sangat berperan penting dalam infeksi pada pejamunya yaitu manusia. Kemudian, bakteri Salmonella typhi ini berhidup bebas di tanah, air, makanan, dan pada feses dia bisa bertahan 1-2 bulan. Kemudian kita masuk pada yang kedua yaitu reservoir. Nah, reservoir ini adalah tempat bagi agen untuk hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini manusia. Nah, untuk Salmonella paratyphi sendiri dia bisa juga reservoirnya berupa hewan. Nah, kalau manusia ini bisa membawa bakteri Salmonella typhi di dalam ususnya ini dalam waktu yang sangat lama dan dapat menularkannya kepada orang lain. Nah, kemudian yang ketiga
yaitu port of exit. Nah, port of exit ini adalah tempat di mana agent ini keluar dari reservoir. Dalam hal ini, cara penularan demam tifoid ini yaitu fekal oral. Nah, berarti port of exit-nya ini dari saluran pencernaan yaitu anus. Kemudian dari beberapa penelitian ternyata port of exit ini juga bisa melalui transplacenta atau dari ibu hamil kepada janinnya. Kemudian yang keempat ada mean of transmission atau cara penularan. Nah, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, cara penularannya ini melalui fekal oral. Artinya dia ini penularannya melalui vehikulum, melalui makanan atau dalam hal ini makanan yang telah terkontaminasi bakteri Salmonella typhi. Nah, penularan ini juga bisa melalui kontak langsung dengan penderita. Kemudian yang kelima ada port of entry, yaitu jalan masuknya bakteri Salmonella typhi atau agent ini ke dalam tubuh pejamu atau manusia. Nah, dalam hal ini yaitu saluran pencernaan melalui mulut. Nah, kemudian yang terakhir yaitu susceptible host atau pejamu yang rentan. Nah, untuk kelompok pejamu yang rentan ini ada anak-anak di atas 5 tahun. Ini dikarenakan mereka ini masih tergantung pada orang lain dan belum bisa melakukan hygiene perorangannya dengan baik. Kemudian kelompok yang kedua itu ada anak muda. Nah, ini dikarenakan kebiasaan untuk mengonsumsi makanan luar atau jajan. Kita masuk dalam segitiga epidemiologi demam tifoid. Dalam hal ini ada host, agent, dan environment. Yang pertama host atau pejamu. Dalam hal ini manusia, yaitu yang memiliki hygiene perorangan yang rendah. Kemudian untuk agent yaitu bakteri Salmonella typhi dan Salmonella paratyphi A, B, dan C. Kemudian yang terakhir untuk environment yaitu pada lingkungan-lingkungan dengan sanitasi yang buruk atau yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan. Nah, kita lanjut pada distribusi atau penularan. Yang di dalamnya ada orang, tempat, dan waktu. Nah, untuk orang, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kelompok-kelompok yang sering terjadi penularan ini pada kelompok anak muda, karena mereka sering jajan di luar. Kemudian untuk tempatnya, penularannya sering terjadi pada tempat-tempat dengan sanitasi yang buruk seperti di pinggiran perkotaan yang memiliki populasi yang sangat tinggi. Kemudian penularan juga sering terjadi di daerah berkembang dan daerah-daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Kemudian untuk waktu di Indonesia sendiri, ini kejadian demam tifoid ini paling banyak terjadi pada musim kemarau dan musim awal penghujan. Ini dikarenakan populasi lalat yang meningkat, kemudian pemenuhan kebutuhan air yang kurang memuaskan, dan juga sanitasi lingkungan yang buruk. Nah, setelah itu kita masuk dalam determinan atau faktor risiko. Nah, untuk faktor risiko ini sendiri hampir semuanya ini tergantung pada hygiene perorangan. Yang di dalamnya itu seperti ada kebiasaan makan di luar atau jajan, kemudian cara makan seperti makan dengan menggunakan tangan, kemudian tidak mencuci tangan sebelum makan dan setelah BAB, kemudian kebiasaan makan sayuran mentah, kebiasaan minum air isi ulang, dan juga pengetahuan akan cara penularan demam tifoid, cara penularan bakteri Salmonella yang kurang. Kita masuk dalam hubungan dimensi trias epidemiologi atau epidemiologi triangle. Nah, kelompok kami memilih hubungan dimensi yang kedua, yaitu titik berat pada keseimbangan pada pejamu. Nah, contohnya ketika kan seperti yang telah dijelaskan tadi, bakteri Salmonella typhi ini dapat bertahan di dalam usus manusia ini dalam waktu yang sangat lama, dan juga ketika dia sudah menginfeksi seluruh tubuh, dia bisa bersembunyi di dalam beberapa organ sehingga nanti pejamunya ini menjadi karir. Nah, ketika imunitas dari penderitanya ini turun, maka bakteri Salmonella typhi ini berkembang dengan pesat dan menginfeksi ke seluruh tubuh dan membuat penderitanya ini menderita demam tifoid. Nah, poin-poin yang akan kami tekankan dari ketiga penyakit ini, yang pertama pada penyakit TBC. Nah, bakteri pada penyakit TBC ini dapat bertahan selama 1-2 jam di dalam lingkungan yang gelap dan juga lembab, dan dia hanya akan mati pada suhu di atas 100 derajat Celcius dalam waktu 5 menit, sehingga pengaturan suhu, cahaya, dan kelembapan ruangan ini sangat penting dalam pencegahan penularan penyakit TBC. Kemudian yang kedua yaitu Condyloma acuminata. Nah, poin yang kami tekankan pada penyakit ini yaitu penyakit ini dapat menular lewat oral. Jadi jangan menganggap hanya hubungan seksual lewat genital yang dapat berisiko tertular. Yang terakhir yaitu penyakit demam tifoid. Nah, poin yang ingin kami tekankan di sini adalah hygiene perorangan, karena ini adalah kunci utama dalam penularan bakteri Salmonella.